Kapan perjanjian baru berlaku atau dimulai? Beberapa orang berpikir bahwa perjanjian baru dimulai pada saat Yesus lahir. Benarkah demikian? Mari kita lihat. Kita tahu Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru disusun mulai dari kitab Matius yang dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Namun apakah Perjanjian Baru dimulai dari sejak itu? Mari kita baca Ibrani 9 ayat 15 sampai 22. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, Yesus pengantara. Lanjut. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jelas, wasiat berlaku jika pembuat wasiat sudah wafat. Lanjut. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ya, perjanjian disahkan dengan darah, termasuk perjanjian lama. Lanjut. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Clear ya? Yesus sendiri berkata dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi begitu darah Yesus tertumpah, perjanjian baru berlaku. Adapun maksud dari darah perjanjian ini adalah untuk pengampunan dosa. Nah, jadi perjanjian baru tidak dimulai saat Yesus lahir, tetapi pada saat kematian, saat darah tercurah. Jadi jangan heran ya, kalau sebelum salib tidak jarang Tuhan Yesus berkata, tapi masih dalam konteks perjanjian lama. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah saat ini perjanjian lama masih berlaku? Berjalan bersama perjanjian baru? Jawabnya tidak. Perjanjian lama hanya berlaku sampai salib Yesus. Darah lembu dan kambing tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa melakukannya. Baca di Ibrani 10 ayat 4, Ibrani 9 ayat 24 sampai 28. Jadi hukum Taurat hanyalah bayangan dari keselamatan yang pada hakikatnya adalah Kristus sendiri. Itu Ibrani 10 ayat 1. Allah mengakhiri perjanjian lama dan menetapkan perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 9, Ibrani 8 ayat 6 sampai 8, Ibrani 8 ayat 13. Perjanjian lama berakhir pada salib Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.